merubah hidup kita, Bapak dan Ibu. Ya, di hadapan Bapak dan Ibu sudah di-share oleh Bapak Muhammad Taufik tentang rookie aktif, Bapak dan Ibu. Ya, ini salah satu metodologi yang sekarang dibawakan langsung oleh Permaster Bapak Ismet, nanti dipertajam, dan ini yang sedang dilakukan juga oleh Master Gurkan Kandemir, Bapak dan Ibu, ya, sebagai upline tertinggi internasional kita. Bagaimana kita memiliki dan selalu kualifikasi di rookie yang aktif. Oke, kita akan mulai Bapak dan Ibu, kita akan share berikutnya Pak Taufik. Nah, rookie aktif Bapak dan Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan rookie aktif? Rookie aktif itu adalah sebuah peringkat atau karir di One More Internasional yang luar biasa Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah terjadi Diamond Master tanpa adanya rookie, tanpa adanya peringkat rookie, tanpa adanya karir rookie Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah ada apprentice, tidak akan pernah ada master dan lain sebagainya. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana aktif rookie ini membuat kita, tim kita itu selalu bertumbuh. Dan ketika tim kita bertumbuh, aktif rookie ini terjadi, maka ada beberapa kualifikasi yang harus ya kita dapatkan selama 4 minggu berturut-turut. Untuk menjadi seorang rookie, Bapak dan Ibu tahu ya, bahwa kita harus memiliki di kaki kecil kita setiap minggu minimal 500 kivi, di mana generasi satu kita minimal satu kiri, satu kanan dalam kondisi hijau, dalam kondisi aktif Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, rookie aktif ini ya akan diberikan kepada mitra-mitra kita, pada tim-tim bisnis kita yang berhasil selama 4 minggu berturut-turut selalu kualifikasi rookie. Apa kualifikasi rookie, Bapak dan Ibu? Setiap minggunya minimal di kaki lemah Bapak dan Ibu, di kaki profit Bapak dan Ibu, ya minimal 500 kivi Bapak dan Ibu. Dan itu harus kualifikasi selama 4 minggu berturut-turut. Oke, kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, pastikan, fahamkan kepada tim-tim kita bahwa kalau peringkat rookie itu berbeda dengan rookie yang kualifikasi setiap minggu. Oke, next. Pak Taufik. Oke, apabila dalam 1 bulan, misalnya pada minggu ketiga, Bapak dan Ibu, tidak tercapai, nah ini kerennya. Ya, kerennya di sini Bapak dan Ibu. Kalau di minggu ketiga kita tidak kualifikasi ya menjadi rookie minimal di kaki kecilnya 500 QV Bapak dan Ibu, maka mohon maaf berarti kita harus mengulangi dari awal lagi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena One More benar-benar menyiapkan kita semua memiliki karir di mana di karir tersebut Bapak dan Ibu benar-benar kita mendapatkan dolarnya Bapak dan Ibu. Benar-benar kita setiap minggu ya mendapatkan dolar. Dan bayangkan kalau ini terduplikasi kepada tim bisnis kita. Jadi sekali lagi harus memenuhi 4 minggu berturut-turut. Ya, begitu minggu ketiga Bapak dan Ibu tidak kualifikasi rookie, sekali lagi tidak kualifikasi rookie, maka kita akan mengulangi dari nol lagi. Dari minggu pertama lagi. Oke ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita next. Pak Taufik. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kualifikasi rookie ya. Kita lihat di sini ada yang namanya rookie aktif bintang 3.
Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan nanti dan akan diperdalam oleh permaster kita, Bapak Ismet Iskandar Idrus, ini keren Bapak dan Ibu. One More benar-benar memperhatikan semua distributornya, semua tim bisnisnya Bapak dan Ibu, benar-benar memiliki penghasilan yang berkesinambungan. Ya, ingat Bapak dan Ibu, kita memiliki 28 hari dan kalau kita bagi menjadi 4 minggu, kenapa kok minggu? Karena setiap minggu, setiap Kamis kita ditransfer atau kita bisa WD dolar kita Bapak dan Ibu. Kita lihat rookie aktif 2, bintang 2. Jika Anda sudah menjadi seorang rookie aktif ya, dan apabila tim kita ya, tim kita berarti Bapak dan Ibu kita lihat di sini di sisi kanan dan di sisi kiri yang kita sponsori berarti ini generasi 1 di kiri, generasi 1 di kanan langsung juga mendapatkan peringkat rookie aktif, maka Bapak dan Ibu Anda berhak mendapatkan PIN yang spesial Bapak dan Ibu. Ya, 2 permata pada PIN rookie aktif Anda. Dan ini menjadi sebuah indikator Bapak dan Ibu. Ini keren One More ini. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan PIN ya, rookie aktif bintang 2 saja, misalnya Bapak dan Ibu, itu sudah dipastikan bahwa kita semua setiap minggunya pasti pairing. Pasti bisa WD, pasti ditransfer dolar Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sekali lagi ini sangat menarik. Aktif rookie ini memberikan sebuah power bahwa One More benar-benar sangat konsen pada kinerja kita Bapak dan Ibu. Pada produktivitas kita setiap minggu. Dan yang menariknya Bapak dan Ibu, ketika ini bisa terjadi dan terduplikasi pada tim bisnis kita, hati-hati Bapak dan Ibu, ya. Ostosmastis Bapak dan Ibu akan meraih peringkat beginner. Ostosmastis, ya, bukan otomatis lagi. Oke, next. Pak Taufik. Selanjutnya adalah rookie aktif 3 bintang. Apa yang dimaksud dengan rookie aktif dengan 3 bintang atau bintangnya ada 3 Bapak dan Ibu ya? Jika Anda sudah menjadi seorang rookie, jadi kata kuncinya kita dulu nih Bapak dan Ibu ya, yang harus selalu rookie, yang harus selalu kualifikasi rookie ya, aktif dan apabila 3 orang ya, salah satunya coba perhatikan Bapak dan Ibu, kalau tadi wajib ya di kiri dan di kanan. Kenapa? Karena kita adalah binary hybrid Bapak dan Ibu. Ya. Sementara ada satu sisi lain, silahkan ya, boleh di kanan atau boleh di kiri. Tapi kata kuncinya adalah tiga-tiganya ini yang disponsori langsung oleh kita Bapak dan Ibu. Maka akan mendapatkan rookie aktif dan mendapatkan 3 permata pada PIN rookie aktif Anda Bapak dan Ibu. Dan yang menarik ya, yang menarik Bapak dan Ibu. Ingat, ini yang menarik. Kalau kita bisa kualifikasi ya, rookie dengan ada 3 permata, ada 3 bintang Bapak dan Ibu di situ dan terduplikasi, ini dahsyat Bapak dan Ibu. Maka ada benefit yang akan menjadi bagian dari kinerja dan produktivitas kita Bapak dan Ibu, yaitu meraih peringkat sebagai seorang apprentice. Karir apprentice pasti akan menjadi Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu ya, untuk semangat kita, dan saya doakan yang belum apprentice silakan ketik angka 45 45 45 45 45 untuk semangat kita semua. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan ditulis 45-nya, 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 45-nya yang banyak Bapak dan Ibu. Saya doakan yang menulis malam hari ini ya.
Besok bulan Agustus Bapak dan Ibu akan berangkat ke Jakarta dan kita sama-sama belajar lagi langsung pada orang-orang terbaik dan itu tingkat internasional Bapak dan Ibu, pada leader-leader internasional. Oke, kita lanjutkan Pak Taufik. Ya. Wow. Ngeri ini. Rookie aktif. 5 permata, 5 bintang. Bapak dan Ibu, jika Anda sudah menjadi seorang rookie yang aktif, rookie yang setiap minggu kualifikasi, ya, dan apabila ada 5 tim bisnis Anda, ada 5 orang tim bisnis Anda, Bapak dan Ibu. Ingat, ada 5. Di mana 5 tim bisnis Anda itu adalah generasi pertama Anda semua, artinya orang-orang yang disponsori langsung oleh Bapak dan Ibu, ada 5 orang, ya, mengikuti, menduplikasi, melakukan peringkat rookie aktif. Ini dahsyat Bapak dan Ibu, ya. Maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan 5 star. Wow, luar biasa ya. 5 permata Bapak dan Ibu, ya. 5 bintang pada pin rookie aktif Anda. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu melekat di saya Bapak dan Ibu, ya, sudah bisa ditebak berapa penghasilan setiap minggunya. Dan saya doakan Bapak dan Ibu, ya, yang hadir malam hari ini nanti akan dibedah tuntas oleh Permaster Bapak Ismet Iskandar Idrus Bapak dan Ibu, strategi dan metodologinya secara gamblang untuk meraih, ya, aktif rookie. Dan ini luar biasa Bapak dan Ibu. Maka sekali lagi masih ada 34. Ayo hadirkan. Hadirkan. Ya, kalau mau dihitung-hitung Bapak dan Ibu, minimal ada 5 orang generasi pertama Bapak dan Ibu yang bisa dihadirkan. Syukur-syukur 5 orang generasi pertama dan Ibu hari ini sudah rookie. Sehingga apa? Sehingga nanti teredukasi, sehingga nanti mendapatkan sebuah solusi, sehingga nanti mendapatkan sebuah strategi langsung, ya, dari Permaster Bapak Ismet Iskandar Idrus. Dan ketika Bapak dan Ibu 5 orang ini terduplikasi, 5 orang ini selalu, ya, kualifikasi aktif rookie, kualifikasi rookie Bapak dan Ibu, maka jangan heran Bapak dan Ibu, Anda layak mendapatkan karir terbaik dari One More International sebagai new assistant Bapak dan Ibu. Ya. Ini luar biasa. Program One More Academy dahsyat Bapak dan Ibu. Ini tidak main-main. Ini yang dilakukan oleh leader-leader besar di Turki Bapak dan Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh para Diamond Master Bapak dan Ibu. Yang dibawa ke Indonesia untuk kita semua. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup kita dengan One More International Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan karir-karir terbaik di One More International tadi, sebagai new beginner, sebagai new apprentice, sebagai new assistant, Bapak dan Ibu, tidak itu saja. Ketika Bapak dan Ibu mendapatkan 2 bintang, mendapatkan 2 permata, ya, ini permata apa diamond ini ya. Kemudian mendapatkan 3 star atau 3 permata atau 3 bintang dan 5 bintang Bapak dan Ibu. Maka One More International respect terhadap kerja dan produktivitas tinggi kita semua Bapak dan Ibu. Akan disiapkan sebuah rookie camp, sebuah camp pelatihan yang akan diadakan oleh masing-masing leader untuk mengedukasi, untuk mengajarkan tim bisnisnya bagaimana, ya, memiliki karir peringkat rookie yang selalu aktif. Karir peringkat
rookie yang selalu kualifikasi setiap minggu. Dan pin ini akan diberikan pada saat momentum penghargaan di acara spesial yang namanya Rookie Camp. Wow, ini dahsyat Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Maka sekali lagi, yuk diundang malam hari ini. Ya, saya Bapak dan Ibu selalu haus tentang edukasi, apalagi yang menyampaikan malam hari ini adalah Bapak Ismet Iskandar Idrus yang langsung mendapatkan ya keilmuan tentang bagaimana menjadi seorang rookie yang aktif, yang selalu kualifikasi langsung di Turki sana, di Antalya sana Bapak dan Ibu, dari para Diamond Master. Sekali lagi masih ada 41 Bapak dan Ibu. Ayo habiskan. Kuota kita ada 100 ya. Ingat Bapak dan Ibu, sekali lagi habiskan 5 generasi satu semua yang bisa dihadirkan ke sini. Saya yakin keluar dari acara ini Bapak dan Ibu minimal Bapak dan Ibu ya apprentice, tapi fakta dan datanya kalau 5 bintang terjadi Bapak dan Ibu menjadi new assistant. Wow, luar biasa. Program dukungan rookie aktif. Sudah jelas kalau sudah pakai PIN itu ada uangnya, ada dolarnya. Sudah jelas kalau ada PIN yang disebutkan tadi, mulai dari bintang 2, ya, ada permatanya 2 sampai 5, Bapak dan Ibu akan disiapkan camp pelatihan-pelatihan untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang bisa menyiapkan tim-tim terbaik di grup tim bisnis Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ada program dukungan lagi Bapak dan Ibu. Bagi Anda rookie aktif. Nih, katanya One More International. Pak Taufik, di back Pak Taufik ya, katanya One More International ya. Kami tahu Anda sedang berapi-api. Sama dengan saya nih malam ini Bapak dan Ibu. Saya sedang berapi-api karena saya ingin belajar malam hari. Maka dari itu, One More akan menyediakan dukungan tambahan bagi Anda. Ampun deh. Kurang baik gimana ya One More? Saya belum pernah ketemu sebuah perusahaan direct selling, sebuah perusahaan network marketing berskala internasional yang totalitas memberikan dukungan kepada kita para distributornya Bapak dan Ibu, para tim bisnisnya ya, untuk para rookie yang aktif. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yuk kita lihat. Ngeri ini. Insya Allah. Bapak dan Ibu, yang paling berat membangun sebuah industri di network marketing, industri jaringan Bapak dan Ibu, adalah apa? Operasional kita Bapak dan Ibu. Ya. Di One More sebetulnya ya, karena kita diberikan faktor pengalinya itu menggunakan angka yang dikonversi dari dolar ke rupiah 15.500, itu udah sangat dahsyat Bapak dan Ibu sebetulnya. Tetapi karena One More sangat menghargai kita semua. Sekali lagi, One More sangat menghargai kita semua. One More sangat respect terhadap kinerja kita semua. One More sangat respect terhadap produktivitas kita semua. One More sangat respect bagaimana Bapak dan Ibu bisa membantu tim-tim Bapak dan Ibu untuk selalu kualifikasi rookie setiap minggu, untuk menjadi rookie yang aktif. Nggak main-main Bapak dan Ibu. Maka kita semua para rookie yang aktif, peringkat apprentice ke atas Bapak dan Ibu. Tolong perhatikan, ya, peringkat apprentice ke atas. Pasti terjadi kan tadi Bapak dan Ibu kalau kita lihat dan mengikuti. Maka aktif rookie bintang 2 mendapatkan support untuk bangun luar kota. Misalnya, Bapak dan Ibu nih di Jakarta mau bangun di Solo. Wow. Mau bangun di Bandung. Berlebih-lebih ya Bapak dan Ibu ya. Ada bantuan akomodasi, tiket penginapan untuk kegiatan mengisi sebuah acara. Ini luar biasa keren Bapak dan Ibu. Jadi apa? Dukungan ini untuk rookie aktif, Anda rookie aktif, tapi minimal, sekali lagi, minimal Bapak dan Ibu sudah memiliki karir apprentice. Dan itu saya jamin pasti terjadi.
Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Ya. Karir apprentice ini akan mengikuti ketika Bapak dan Ibu mengikuti program Rookie Aktif yang nanti akan dibedah totalitas oleh Master Bapak Ismet Iskandar itu. 2 bintang, 2,5 juta. Berikutnya adalah aktif rookie 3 bintang mendapatkan 5 juta untuk akomodasi, tiket, penginapan, kegiatan kita dalam mengisi sebuah acara. Masya Allah. Bapak dan Ibu, ayo ketik yuk 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Mana Bapak dan Ibu? Jangan hanya saya, semangat. Ya, silakan ketik angka 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya, jadi jangan saya saja yang semangat Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Ron. Ya, mana yang lain? Terima kasih Om Julius. Ya, terima kasih Abah Hendi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Agung Setiawan. Mana yang lain? Ada 4.300. Terima kasih Bu Yuniar. Ya, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Belum pernah ya ditemukan sebuah solusi terbaik. Tidak hanya karir-karir terbaik Bapak dan Ibu dapatkan, tidak hanya dolar Bapak dan Ibu dapatkan, tapi full support sistem yang diberikan kepada Bapak dan Ibu dengan dukungan-dukungan bantuan akomodasi, dengan dukungan tiket, penginapan, dan kegiatan untuk mengisi sebuah acara Bapak dan Ibu. Next kita lanjutkan. Kalau terjadi PIN kita, itu ada 5 bintang Bapak dan Ibu. Ya, dengan minimal karir kita adalah sebagai apprentice. Aduh, kalau kita mau bangun ke Papua masih berani ya 10 juta ya. Kita mau bangun Lombok berani Bapak dan Ibu. Kita mau bangun dari Martapura, dari Banjarmasin, Martapura, Kuala Puas, Kandangan, Brabai, Muara Tewe, Tenggarong, Sintang, Longeran, Sekadau, Putu Sibau, Balikpapan, Sampit. Berani Bapak dan Ibu. Ya, ini keren. 10 juta tanpa mengurangi penghasilan kita Bapak dan Ibu. Diberikan support yang luar biasa oleh One More International Bapak dan Ibu. Oke, kita next, kita lanjutkan. Apakah masih ada? Waduh. Ngeri nih Om Taufik ya, Om Ilius ya. Selanjutnya, ini nggak kurang-kurang ya Bapak dan Ibu ya. Gimana nih One More ini ceritanya? Ampun deh. Ya. Masih ada tambahan program dukungan Rookie Aktif. Bapak dan Ibu, Legend of the Future Indonesia kedua. Untuk Anda, Rookie Aktif, Apprentice and above, ya. Kebayang Bapak dan Ibu. Acara ini didesain secara internasional. Yang terbukti banyak melahirkan leader-leader hebat ya di Eropa dan di Indonesia. Acara ini kalau boleh saya kasih bocoran Bapak dan Ibu. Anda harusnya bayar minimal 3,5 juta Bapak dan Ibu untuk 3 hari 2 malam di Hotel Bintang 5. Yuk kita lihat nih program dukungan Rookie Aktif untuk aktif rookie ya, apprentice and above. Maka kualifikasi Rookie Aktif Bintang 5 Anda berhak mendapatkan pelatihan gratis. Saya aja masih akan mau kejar ini Bapak dan Ibu. Ini bisa terjadi pada new apprentice, ingat, dengan rookie bintang 5, oh pasti terjadi itu Bapak dan Ibu. Atau ya, apprentice and above, kita yang sudah apprentice tetapi juga harus memiliki kualifikasi Rookie Aktif bintang 5 Bapak dan Ibu. Maka apa? Malam hari ini, yuk kita segera raih. Malam hari ini, yuk kita segera kualifikasi. Malam hari ini, buka hati, buka mata, buka semua Bapak dan Ibu yang membuat sekat-sekat kita ya akhirnya terhalangi. Malam hari ini Bapak dan Ibu. Sekali lagi, siapkan catatan terbaik Anda. Malam hari ini kita akan belajar langsung kepada Bapak Permaster
Ismet Iskandar Idrus. Saya akan serahkan kembali kepada Master Taufik. Wow, luar biasa pembicara kita malam hari ini Bapak Hanafi ya, Master dari Bangkalan Madura. Luar biasa, kita berikan apresiasi yang sangat tinggi untuk beliau dengan mengetikkan angka 1 miliar Bapak Ibu. Luar biasa ya, kalau mendengar suara Pak Hanafi itu rasanya saya mau terbang itu. Waduh, luar biasa. Mantap, waduh ya. Luar biasa. Dan malam hari ini Bapak Ibu semuanya, Upline kita sudah hadir di ruangan Zoom, Bapak Ismet Iskandar Idrus. Beliau akan mengcoaching kita langsung bagaimana kita semua yang hadir di sini dan tim bisnis kita juga menjadi aktif rookie semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk menyambut beliau, Bapak Ibu mari kita ketikkan angka 1 miliar. Mainkan musiknya Pak Hanafi ya untuk menyambut upline kita. Musiknya belum nih Pak Hanafi ya? Share dulu. Oke, terima kasih. Baik, untuk upline kita Bapak Ismet Iskandar Idrus, silakan ruangan Zoom dipersilakan untuk upline kita Bapak Ismet. Pak Taufik dan juga Pak Hanafi. Oke, mudah-mudahan Pak Ismet sudah siap, tapi beberapa menit lalu beliau telepon saya memberikan message kalau tiba-tiba ada telepon dari Mr. Diki dan Mr. Gurkan. Jadi boleh kita sambil menunggu beliau, kita sharing-sharing apa cerita. Pertama sangat keren sekali Bapak Ibu ketika mendengarkan apa yang disampaikan Pak Hanafi ini, ibarat listrik itu setruman 1000 watt. Betul-betul seperti kata Pak Taufik, membuat melayang, membuat kita terangkat berenergi tinggi. Karena ini sahabat betul-betul yang memang memiliki bukan hanya ilmu, tapi juga ilmu yang sudah dijalankan. Sehingga dari tangan beliau itu ada 3 apprentice, ada 1 asisten, luar biasa. Saya belajar banyak pada malam hari ini. Nah, sambil menunggu Pak, ya silakan. Panas dingin, waduh Masya Allah, luar biasa. Ya betul Pak Indi, panas dingin. Oke, keren banget pokoknya. Dan seperti yang diceritakan, ketika kita ikut Legend of the Future yang ada di background saya belakang ini ya, Legend of the Future yang keren banget ini, saya kebetulan share bersama Pak Hanafi, bersama Pak Taufik, bersama Pak Indi. Itu energinya luar biasa, Om Taufik ini. Jadi sama Pak Hanafi ini, kita bisa mendapatkan ilmu tingkat kelas internasional bisnisnya. Itu saja dahsyat. Hotelnya aja sudah menghabiskan ratusan juta kita di situ. Pelatihan-pelatihan yang ilmunya luar biasa. Dengan Mr. Murad Dal, lalu dengan 9 pembicara itu betul-betul energi tinggi. Maka itu, aduh, kita dilatih oleh orang-orang yang punya penghasilan miliaran dan sama dengan kendaraan yang kita pakai. Nah, tapi mulainya betul-betul dari menjadi seorang melaksanakan karakter seorang rookie. Rookie Pak Hanafi bukan hanya peringkat yang dicapai sekali terus sudah, tapi rookie itu adalah satu kebiasaan yang kita bangun. Apa kebiasaannya? 8 langkah sukses. Dan sederhana sekali ilmunya Pak Hanafi ya. Tapi ternyata hari ini inspirasi dari Antalya Vision Day ke-7 ini luar biasa. Pak Ismet membawakan ilmu, lalu tadi kita juga ikut bagaimana membangun sistem, sudah perusahaannya semakin siap teman-teman. Ya, sistemnya semakin siap, belum ada sistem saja sudah melahirkan, ngeri kalau kita dengar hari ini ya. Ada beberapa orang yang punya penghasilan miliarder itu, Om Ismet sendiri sudah mulai mendekati 2 digit. Sudah 9,9 miliar my brothers. Dan juga saudara-saudaraku tercinta. Minggu ini sudah Kamis ini sudah 10,5. Wow, upline tercinta, luar biasa kebanggaan kita. Om Ismet, ini kita sudah menanti-nanti Om Ismet. Bagaimana rahasianya itu? Dengan hanya bekal, bahkan katakanlah mulai bekalnya itu minus ya, karena
mulai dari Om Ismet menjalankan mengaktifasi lewat akumulasi fast start bonus. Iya. Kalau mau diambil normalnya mau bagaimana dalam waktu dua tahun setengah bisa dapat 10 miliar 10,5, mau 100 juta modalnya pun masih sangat masuk akal. Tapi ini luar biasa. Dengan angka join basic rata-rata 2,8 saja bisa ke sana. Bahkan Pak Ismet memulai dengan situasi yang tidak langsung join basic, paket basic gitu. Teman-teman, kita perkenalkan, kita sambut upline kita sudah ada di sini. Ini bajunya keren sekali ya. Itu sudah kita kombinasi, Pak Hanafi pakai hitam kuning, saya pakai hitam putih, belakang saya merah, dan Pak Ismet signing film master betul-betul. Betapa kita semua ingin seperti Om Ismet, hidupnya berubah, bukan hanya secara finansial, tapi saya kira saya semakin senang ya dengan Pak Ismet, sahabat lama saya, guru saya, dan sekarang itu memberi keteladanan dengan sangat rendah hati, tetap harus berbagi, Terima dan juga kasih. suksesnya itu kalau membantu orang lain. Teman-teman yang mungkin baru join di tempat ini, inilah upline kita yang memperkenalkan bisnis ini, membuat bagaimana One More 6 bulan sudah masuk Indonesia, tetapi ketika berkat pertolongan tangan Tuhan sendiri ya, Pak Ismet dipertemukan Pak Haji Naim, setelah Om Ismet masuk dengan timnya itu terjadilah gelombang bagaimana One More mengubah peta bisnis network marketing di Indonesia. Dan bahkan juga dalam setahun kemudian mengubah peta bisnis One More internasional, karena dari Indonesia lahir 2 signing master, teman-teman. Nah, Amin. ini Amin. segera kita ingin mendengarkan dari Om Ismet. Hari ini santai teman-teman, ngopi. Silahkan juga ambil kopi Anda, saya sudah sediakan supaya kita mencernanya dengan lebih santai Kita dan ngopi lebih dulu. nikmat. Pak Hanafi mana Pak Hanafi? Iya. Oke, Pak Ismet, saya serahkan waktunya seluruhnya kepada Pak Ismet. Teman-teman nanti boleh tanya juga kepada Pak Ismet. Ini bukan forum resmi yang satu arah tapi 2 arah. Ya. Terima kasih Om Ismet, silakan. Oke. If you breathe. Baik, lagu ini sangat menginspirasi dan saya mendengar lagu ini adalah lagu yang direkomendasikan oleh Pak Julius ketika saya naik berbicara di acara Unity of Diamond ya di Antalya. Ketika saya pertama kali di Antalya. Baik, terima kasih. Ya, baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam berkelimpahan buat teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, yang ada di manapun Anda berada. Malam hari ini sebuah gagasan yang luar biasa yang digagasi oleh Pak Julius, Pak Taufik, untuk kita bisa berkumpul bersama, kita ngobrol pintar, ngopi, ya. Yang dimana intinya adalah kita ngobrol santai. Nah, saya berterima kasih di hari Kamis ini, saya genap akun saya mencapai penghasilan 10 M lebih, ya, 10,5. Nah, alhamdulillah, 10,5 atau berapa ya? 10,050, 10,050. Jadi 10 miliar 50 juta sekian. Nah, jadi ini sesuatu yang buat saya sebenarnya sangat senang, tapi tidak pernah saya membayangkan seperti ini, teman-teman, apa yang terjadi dengan kehidupan saya, dengan hasil yang saya dapatkan. Tapi satu hal, bahwa di dalam proses perjalanan saya bisa menuju sampai dengan saat ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa tidak hanya sekedar kerja keras, tapi ada hal-hal lain yang mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Kalau berbicara ruki aktif, itu adalah bagian daripada strategi. Tapi hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah, ketika saya memulai bisnis ini, seperti apa kata lagu,
Kita harus percaya pada diri kita, percaya pada orang yang mengajak kita atau plan kita, percaya kepada manajemen, dan percaya kepada Tuhan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sebuah peluang dan kesempatan ini, kita betul-betul memaksimalkan apa yang kita dapatkan hari ini. Walaupun pada saat itu saya melakukan usaha ini dalam kondisi minus, dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi rasa keyakinan itu begitu besar tertanam dalam diri saya. Sehingga walaupun saya belum memiliki penghasilan, keyakinan saya itu seolah-olah atau seakan-akan saya sudah merasakan bahwa inilah gambaran hidup saya nanti. Suatu saat saya akan begini, begitu, dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena yang saya melihat adalah orang yang ada di depan saya. Mohon maaf, waktu itu saya melihat Pak Rudi, tapi melihat dengan sikap-sikap atau attitude Pak Rudi seperti itu, saya tidak yakin dengan dia, dan saya tidak mau menjadi itu gambaran masa depan saya. Akhirnya di atas Pak Rudi ada yang namanya Mr. Gurkan. Dan Mr. Gurkanlah menjadi figur dan gambaran masa depan saya. Saya mengatakan begini, saudara-saudara. Kalau Mr. Gurkan saja, dalam sekian tahun dia bisa memiliki penghasilan sekian miliar, saya tidak usah besar-besar. Mungkin saya seperberapanya, mungkin sepersepuluhnya, atau mungkin sepertigapuluhnya. Buat saya itu sudah alhamdulillah. Nah, makanya hari itu saya meyakinkan diri saya, suatu saat kalau Mr. Gurkan saja menjalankan ini, dia bisa seperti itu. Saya yakin saya juga bisa. Nah, teman-teman, pesan yang saya sampaikan kepada Anda adalah, walaupun hari ini Anda belum bisa mendapatkan penghasilan sebesar kami, ya sama seperti waktu itu saat itu saya juga mengalami. Tapi yakinlah teman-teman, bahwa kendaraan ini, bahwa jalan yang sudah Anda tempuh hari ini adalah jalan yang sama yang sudah kami lakukan dan Mr. Gurkan lakukan. Jadi keyakinan itu harus kita tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, banyak di antara orang-orang yang menjalankan bisnis ini, mereka tahu bahwa masa depan mereka akan baik, akan bagus, tapi mereka jalan dengan ketidakyakinan diri mereka. Sehingga itulah menjadi nilai yang minus buat diri mereka. Antara yakin dan tidak yakin. Ketika kita merasa diri kita tidak yakin, maka pengaruh kepada otak kita, bawah sadar kita mengatakan bahwa kayaknya nggak bisa, kayaknya tidak mampu, dan sebagainya. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa yang kita pikirkan itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, saya pastikan dan yakinkan sekali lagi buat Anda bahwa Anda sudah dalam kendaraan yang sama seperti kami. Saya bukan bermaksud untuk memberikan PHP atau memberikan sebuah harapan-harapan palsu. Ini harapan yang pasti. Kalau PHP, pemberi harapan palsu, PHP. Tapi saya katakan, PHP juga, tapi pemberi harapan pasti, teman-teman. Kenapa saya katakan pasti? Karena jalan yang sudah Anda tempuh, kendaraan yang sudah Anda pakai, sudah sama seperti kami. Nah, tinggal permasalahannya, di dalam perjalanan itu, pastinya kita akan menemukan yang namanya tantangan, kita menemukan yang namanya halangan, kita menemukan yang namanya masalah, dan berbagai macam. Nah, bagaimana kita bisa berjalan menghadapi semua itu, permasalahan-permasalahan yang akan datang kepada kita? Ya, kita harus berpikir, bersikap positif, teman-teman. Positif terhadap upline, positif terhadap manajemen, walaupun kita tahu mungkin manajemen begini, begitu, dan lain sebagainya lebih parah dulu daripada sekarang. Kalau hari ini Anda mungkin berpikir manajemen produknya ada nggak ya, bonusnya gimana ya. Kalau dulu Pak, boleh saya cerita, bukan bertanya produk ada nggak, produk akan datang nggak, karena kantor tidak ada. Terus kantor akan dibuat nggak? Terus legalitas akan ada nggak? Itu pertanyaan kami dulu, Pak. Di saat saya dulu memulai bisnis ini. Tapi kalau hari ini pertanyaan itu sudah tidak ada dalam pikiran Anda. Soal masalah produk, keberadaan produk, terus legalitas, kantor, dan lain sebagainya. Semuanya sudah terjawab dengan baik, Bapak Ibu. Jadi saya yakin kalau hari ini masalah Anda yang Anda hadapi,
adalah masalah kecil. Cuma kembali lagi kepada sikap kita. Apakah kita yakin, kita percaya terhadap perusahaan, kita percaya terhadap apa yang kita lakukan, itu yakin nggak? Nah, kalau Anda benar-benar yakin, Anda benar-benar positif menjalankan ini, saya yakin masa depan Anda tidak akan lama akan berubah, Bapak Ibu. Saya ambil contoh di sini. Ada kakak Adi ya, yang hari ini baru break menjadi seorang beginner. Beliau menjalankan di Manado, bisnisnya tidak bertumbuh. Akhirnya saya suruh ke Papua. Beliau 3 minggu di Papua. 3 minggu apa 3 bulan ya kakak Adi? 6 bulan, Glenn. 6 bulan. Tinggal sebatang kara di Papua. Tidak ada saudara, tidak ada teman, dan sebagainya. Beliau paksakan diri untuk ke sana. Beliau membangun di sana 6 bulan. Itu pun juga hasilnya tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Tidak sesuai dengan harapan. Dan akhirnya terjadi konflik. Dan saya bilang, pada saat itu saya telepon kakak Adi, saya putuskan besok kemaskan barang-barang, segera keluar dari Timika, ketemu saya di Sorong, dan segera pulang Manado, dan bangun kembali lagi di Manado. Akhirnya beliau mengikuti arahan saya. Saya tahu pasti kakak Adi dengan berat hati, karena dia pernah ngomong ke saya bahwa, Glenn, kalau bisa kasih waktu saya lagi untuk saya mau coba lagi di Timika. Saya bilang, tidak, pulang. Ketemu saya di Sorong, dan segera pulang ke Manado. Dan akhirnya beliau mungkin dengan berat hati mengikuti apa kata saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pulang di Manado, beliau mendapatkan momentum, beliau mendapatkan orang-orang yang beliau kerjakan. Hari ini beliau break sebagai seorang beginner. Ya, nah, maksud saya teman-teman, kadang-kadang ketika kita memulai sesuatu, kita punya gambaran akhir. Tapi untuk mencapai gambaran akhir itu kadang-kadang kita akan dibenturi dengan berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan, berbagai macam kendala, dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan masalah, teman-teman. Ini adalah sebuah pembelajaran yang mendidik kita agar kita lebih dewasa menjalankan bisnis ini. Kita dididik menjadi seorang leader yang mungkin tough, kuat, terus mendidik mental kita dan sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya adalah itu cuma hanya batu kerikil, teman-teman. Saya menghadapi itu. Dan saya yakin dan percaya hari ini banyak teman-teman mengalami akan hal itu. Tapi saya kuncinya selalu positif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya saya punya Tuhan. Dan kita semuanya percayakan Tuhan. Saya cuma hanya bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan bahwa apa yang saya lakukan hari ini, saya yakin suatu saat akan indah pada waktunya. Oke? Di dalam melakukan bisnis ini ketika saya menyerahkan diri saya kepada yang di atas. Tentunya kita sebagai umat beragama, kita berbeda kepercayaan, tapi saya yakin di dalam agama kita meyakini bahwa ketika kita punya masalah, kendala dan sebagainya, kita banyak curhat kepada Tuhan, kita banyak berdoa. Kalau yang Islam banyak melakukan sholat, bahkan ada tambahan-tambahan lain. Saya melakukan yang namanya sedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Selain berbagi informasi, itu juga termasuk sedekah. Tapi saya juga berbagi, saya punya duit berapa saya bagi. Kasih makan anak-anak yatim. Saya pergi ke tempat-tempat yang dimana memang membutuhkan, saya bantu dan lain sebagainya. Semampunya saya. Ya, saya tidak tahu. Mungkin teman-teman juga sudah melakukan hal itu. Dan ketika Anda sudah melakukan hal itu, selanjutnya, kalau ada bahasa TikToker ya, artis TikTok, John LBF mengatakan, tugas kita manusia cuma hanya melakukan. Selanjutnya, kita serahkan pada di atas. Jangan pernah atur Tuhan, kata dia. Sehingga pada saat itu, saya tidak mau mengatur Tuhan. Biarkan semua Tuhanlah yang mengatur saya. Tugas saya cuma hanya melakukannya saja.
Tapi saya yakin dengan impian besar saya bahwa suatu saat saya sudah di jalan yang benar ini, saya akan sampai pada waktunya dan akan indah pada waktunya, teman-teman. Teman-teman, kadang-kadang mungkin di sini banyak hal kenapa kita sudah melakukan bisnis ini, tapi kok hidup kita belum berubah. Kok usaha kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Coba teman-teman, mari kita sama-sama mengintrospeksikan diri kita. Ya, Tuhan mungkin ingin memberikan rezeki kita besar, tapi mungkin saatnya belum sekarang. Karena kenapa? Karena mungkin kitanya dianggap Tuhan belum siap. Takutnya, ya ini cerita-ceritanya. Takutnya mungkin pada saat itu saya berpikir, kalau saya diberikan uang yang besar pada saat itu, mental saya belum kuat, saya akan menjadi orang yang sombong, saya akan menjadi orang yang mungkin besar kepala, saya akan menjadi orang yang mungkin mengkerdilkan banyak orang, dan mungkin saya akan semena-mena mendapatkan uang, saya melakukan apa saja yang saya suka, yang selama ini belum pernah saya dapatkan. Nah, itulah pembenahan diri saya. Sehingga dengan proses perjalanan waktu tadi, secara mental, secara pola pikir, secara semuanya, benar-benar saya persiapkan diri saya agar suatu saat ketika saya diberikan Tuhan untuk mendapatkan kelimpahan rezeki, mendapatkan bonus yang besar, saya sudah mantap. Nah, teman-teman, ini mungkin segelintir daripada cerita saya kepada Anda. Jadi marilah, kadang-kadang kita sudah berusaha keras, sudah kerja keras, sudah mungkin berdoa, tapi coba introspeksi diri kita. Masih ada yang kurang mungkin dari diri kita. Mungkin kadang-kadang kita masih merasa diri kita sombong. Mungkin kadang-kadang kita masih merasa diri kita hebat. Kalau nggak gue, nggak akan begini. Nah, itu bahaya teman-teman. Itu kenapa membuat Tuhan belum memberikan itu pada kita. Karena kita masih menganggap ini karena gue, ini karena saya yang hebat sehingga jaringan saya bisa besar. Karena ini, karena itu. Jangan saudaraku. Bisnis ini luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena bisnis ini memang menggunakan semua lini yang dimana baik sikap, mental, pola pikir, tindakan kita yang membuat benar-benar ketika suatu saat kita mendapatkan uang, kita sudah dalam kondisi kita siap, teman-teman. Oke, kembali lagi kita berbicara strategi dalam bisnis ini. Bisnis ini tidak susah, teman-teman. Kadang-kadang yang susah adalah pikiran kita. Kadang-kadang yang susah adalah ketika kita diberikan masukan, sifat manusia itu selalu merasa diri hebat. Ya, ini mohon maaf, teman-teman jangan tersinggung. Ketika diberikan masukan, ya saya sudah tahu Pak, saya sudah punya strategi seperti ini, saya begini, saya begitu. Teman-teman, cobalah mari merendahkan hati, mendengarkan sedikit saja apa masukan daripada orang lain. Karena yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Nah, saya ambil contoh lagi. Kalau tadi adalah Kakak Adi. Saya ambil contoh Pak Taufik. Pak Taufik ada di sini ya, Pak Taufik ya? Hadir upline. Hadir. Ketika Pak Taufik melakukan bisnis ini dengan sekuat tenaga, dengan caranya Pak Taufik, yang Pak Taufik mungkin pada saat itu sudah tahu semuanya begini begitu. Apa yang terjadi Pak Taufik? Saya ingin Pak Taufik coba ceritakan pada teman-teman. Susah, pusing, dan lain sebagainya. Bisnis saya tidak kemana-mana upline. Tidak bertumbuh. Terus apa yang Pak Taufik lakukan pada saat itu? Menelpon saya, menelpon Pak Julius. Saya waktu itu hanya menelpon Pak Julius. Kemudian Pak Julius menyampaikan untuk berkonsultasi kepada upline Ismet. Tapi pada waktu itu saya berpikir, jangan-jangan saya mengganggu, saya kayaknya belum cocok, belum waktunya begitu. Akhirnya saya kurang percaya diri. Nah, pada waktu itu Pak Julius memaksa saya untuk, ayo harus berani, coba begitu. Nah, sampaikan impianmu kepada upline Pak Ismet. Harus terus terang supaya upline tahu kondisi
kondisi yang nyata apa adanya seperti itu. Nah, pada waktu itu saya memberanikan Dan diri. setelah itu, plong setelah sudah diceritakan. Dan apa yang terjadi dalam beberapa minggu setelah itu, perkembangan jaringan Pak Taufik? Alhamdulillah jaringan bertumbuh, percaya diri makin tinggi ya, Blen. Ya, hari ini kita lihat di sini di jaringan Pak Taufik ada Pak dari Lombok, ya, ada Pak Dami, siapa? Sini ada nggak ya? Pak Lalu Jamiri hadir. Ya, Pak Jamiri, Pak Mutawali, Pak Mutawali. ada juga di sini Pak Alex, ada Ibu Nena, dan mulai semua bertumbuh, satu persatu mulai bertumbuh. Nah, teman-teman, kadang-kadang memang menurut kita sudah tahu. Waduh, bagaimana nih? Ya, oke. Kadang-kadang memang menurut kita sudah tahu. Kita sudah sangat paham dengan bisnis ini. Tapi kadang-kadang kita butuh juga masukan orang lain. Karena kadang-kadang kita terlalu dekat dengan masalah. Seperti contohnya, saya tempelkan handphone saya ini ke mata Anda yang begitu sangat dekat. Anda tutup mata dan saya kasih telepon saya, tempelkan di mata Anda. Tolong dimakan Pak Julius, itunya apa? Pak Hendy, sudah saya handle Pak Hendy. Pak Ismet, boleh tolong dinyalakan lagi? Oke. Terima kasih, Om Ismet. Oke, saya ulangi lagi. Kadang-kadang kita seperti ini, teman-teman. Ketika handphone, contoh ya, handphone saya ini saya suruh Anda tutup mata, dan saya tempelkan ini di depan mata Anda, dan saya suruh Anda buka ya, ketika ini nempel di depan Anda, buka, dan saya tanyakan, ini handphone apa? Bisakah Anda melihatnya? Tidak bisa, Blen. Anda tidak akan bisa melihat. Karena Anda terlalu dekat dengan permasalahan. Tapi kalau Anda ingin melihatnya jelas, Anda butuh orang yang bisa melihat dari kejauhan. Dia akan tahu, ini handphone Samsung Z Fold. Tapi karena kita terlalu dekat dengan mata kita, permasalahan itu, maka Anda tidak bisa berpikir secara logik, secara rasional, sehingga akhirnya Anda menggunakan insting-insting Anda. Akhirnya apa yang Anda lakukan, akhirnya buyar, dan bukan membenahi, tapi malah merusak jaringan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang yang jauh yang bisa melihat secara keseluruhan, teman-teman. Oleh sebab itu, kita perlu duduk dengan Upland, berbicara dari hati ke hati, kita buka-bukaan semuanya, dan kita mulai keluarkan semua permasalahan itu, kita kosongkan gelas, dan kita siap untuk menerima semua masukan dan saran-saran daripada pelatih kita. Ini yang saya harapkan dari teman-teman semuanya. Mari kosongkan gelas. Kosongkan bukan berarti kita bodoh, teman-teman. Tapi justru dengan kita mengosongkan diri kita, justru ilmu kita tambah banyak. Bayangkan, Anda sudah punya ilmu yang sudah mumpuni, ditambah Anda kosongkan, Anda simpan ilmu itu di rumah Anda kosongkan gelas, Anda datang ke kawan Anda meminta ilmu, dan ilmu itu dimasukin lagi ke gelas Anda, berarti ilmu Anda bertambah lagi. Besok lagi Anda kosongkan lagi, Anda taruh lagi ilmunya yang dari Apen, Anda datang lagi dengan gelas yang kosong dan Anda minta ilmunya lagi, ilmu Anda akan bertambah lagi. Dan akhirnya ilmu Anda akan penuh. Dan Anda bisa menjalankan juga dengan leluasa dan juga dengan lancar, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, bisnis ini memang unik, teman-teman. Bisnis ini memang tidak seperti bisnis biasa. Mungkin teman-teman punya pengalaman di bisnis konvensional,
sudah biasa dengan seperti ini, seperti itu. Tapi saya katakan buat Anda, bisnis ini unik. Bisnis ini berbeda. Bisnis ini tidak bisa kita prediksikan. Tapi tidak bisa kita prediksikan maksudnya begini. Tidak bisa kita menganggap bahwa orang yang bagus, yang kita anggap bagus, belum tentu bagus, Bapak Ibu. Tapi orang yang kita anggap biasa-biasa saja, yang ya menurut kita, ini orang sih tidak masuk dalam perhitungan. Tapi justru dia yang menjadi bagus. Itu yang saya katakan unik. Itu yang saya katakan tidak bisa diprediksikan. Tapi untuk Anda bisa mengetahui itu, Anda butuh pihak lain yang bisa meneropong, yang bisa melihat dia bagus atau tidak, cocok atau tidak berpartner dengan Anda. Itu ya. Selanjutnya teman-teman, kita selalu bilang kepada orang-orang bahwa bisnis ini adalah bisnis internasional. Bisnis ini adalah bisnis Eropa. Bisnis ini adalah penghasilan dolar. Bisnis ini adalah cerminan kehidupan orang-orang Eropa. Tapi pertanyaan yang simple saya bertanya, apakah Anda sudah menyikapi bisnis ini sesuai dengan apa yang Anda katakan? Anda bilang penghasilan dolar, penghasilan miliaran. Anda katakan bisnis ini adalah bisnis yang high class, kelas atas. Tapi kita sendiri masih berpola pikir orang bawah. Kita sendiri masih menyikapi bisnis ini dengan penampilan kita yang biasa-biasa saja. Bahkan lebih daripada biasa. Anda datang ke orang, Anda presentasi dengan tampilan Anda atau balutan Anda yang tidak mencerminkan omongan Anda yang katanya bisnis Eropa. Anda ngomong bicara uang miliaran rupiah, tapi Anda sendiri tidak bersikap seolah-olah bahwa ini bisnisnya bisnis miliaran. Bagaimana orang mau percaya dengan kita, Bapak Ibu? Jadi, selain yang tadi saya bicarakan, saya melakukan hal ini. Saya meyakini bahwa ini bisnis besar, bisnis Eropa, penghasilan dolar. Saya harus berpenampilan yang baik. Tidak perlu berpakaian yang mahal. Tapi minimal baik di mata orang. Minimal mereka melihat saya nyaman. Minimal mereka melihat saya menarik. Terus ditambah juga, bisnis ini bisnis kelasnya internasional. Kalau bicara kelasnya internasional, berarti kan pola pikirnya adalah pola pikir di atas. Lah, kita ngomong aja masih belepotan. Ditanya marketing plan-nya aja, kita nggak tahu. Produk ditanya juga, masih nggak tahu produknya. Ditanya, strateginya apa, Pak? Nggak tahu juga, Pak, saya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi bisnis ini, teman-teman? Jadi saya mohon, banyak faktor yang membuat kenapa kita belum sukses. Karena faktor-faktor X tadi, Bapak Ibu. Bolehlah, hari ini mungkin Anda masih naik motor. Nggak masalah soal masalah naik motor. Tapi tetap dengan walaupun Anda naik motor, Anda datang ke orang dengan sikap yang santun, dengan tata bicara yang baik, dengan penampilan yang meyakinkan. Juga mohon maaf, jangan sampai bau badan dan bau semua-semuanya. Itu orang melihat, Bapak Ibu. Kenapa orang menolak kita? Karena yang mereka tolak bukan soal masalah bisnisnya. Mana ada orang yang tidak tertarik uang, Bapak Ibu. Bahkan saya katakan orang gila hari ini pun masih tahu uang, Bapak Ibu. Apalagi orang normal. Nah, mana ada orang yang tidak butuh sehat? Semua orang butuh sehat. Tapi pertanyaan, kenapa mereka menolak saya, Pak? Karena Andanya tidak menarik di mata mereka. Karena apa yang Anda bicarakan juga tidak menarik buat mereka. Atau mungkin bicara Anda sudah bagus, penampilan Anda sudah bagus. Tapi ada satu hal, sikap Anda yang tidak menarik. Mungkin ada omongan yang terlalu tinggi, atau mungkin bahasanya yang selalu mengatakan gue kan begini. Itu juga jangan, Bapak Ibu. Jadi bisnis ini benar-benar kita pakai semua apa yang ada dalam diri kita adalah
kesederhanaan. Tapi sederhana bukan berarti kita rendah. Sederhana, tapi tetap kita sebagai orang yang tetap posisinya di atas, dalam arti kata di atas gimana ya? Dianggap orang yang berkualitas, tidak tampak bodoh, tidak tampak ditanya ini ditanya itu, lala lolo ini itu begitu, muter-muter ngomongnya, muter sana muter sini, yang orang dengar juga, aduh, maksudnya Bapak apa sih ngomongnya Pak, muter sana muter sini, begini sana begini sini. Nah, itu yang harus kita benahin teman-teman. Nah, kalau itu semuanya sudah kita benahin, sikap, cara bicara, kualitas diri, penampilan, ditambah lagi juga dengan penguasaan materi, ditambah lagi juga dengan doa yang kuat, sedekah yang kuat. Saya pikir teman-teman semuanya, Anda semuanya akan sampai sama seperti saya. Insya Allah. Insya Allah. Ditambah lagi strategi yang hari ini kita pakai teman-teman. Nah, hari ini Pak Hanafi sudah menceritakan tentang strategi yang namanya aktif rookie. Teman-teman, aktif rookie adalah kita kembali ke basic, adalah kita melakukan hal yang dasar, yang ketika kita semua dalam ruangan ini adalah sudah rata-rata hampir semuanya menjadi rookie. Coba kita kembali lagi berpikir, bagaimana di saat saya menjadi seorang rookie? Biasanya ketika kita belum menjadi rookie, semangat kita, terus tujuan kita, mimpian kita, ingin menjadi rookie begitu sangat besar, begitu sangat antusias, terus juga tindakan kita untuk mengejar pada saat itu mengejar rookie, begitu semangatnya dan lain sebagainya. Coba teman-teman, kembali lagi bicara hal dasar. Coba pikirkan kembali ketika Anda dulu bagaimana mengejar rookie. Ketika Anda berpikir kembali pada saat Anda mengejar rookie, artinya evaluasi, Anda mengulangi hal dasar itu. Saya berharap di dalam aktif rookie, hal dasar itu harus kita lekatkan dalam diri kita. Artinya, menjadikan ini sebagai dasar, sebagai karakter dalam diri kita. Sehingga karakter itu akan terbentuk dalam diri kita. Kebiasaan itu menjadi kebiasaan daripada diri kita. Kebiasaan aktif rookie. Sehingga dengan kebiasaan ini membentuk menjadi sebuah karakter, maka karakter ini akan menghasilkan nasib kita Bapak Ibu. Mulailah teman-teman bicara dari rookie. Anda siap semuanya untuk kembali lagi berbicara kita melakukan hal dasar, yaitu menjadi rookie? Siap, Pak Plan. Siap, insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan kalau saya biasanya sering memikirkan itu, saya nggak tahu ini teman-teman, biasanya itu akan terjadi. Jadi begini, saya membayangkan suatu saat nanti, sementara ini panggung internasional One More ini selalu dipenuhi dengan orang-orang bule yang naik ke atas panggung. Orang kita ya satu dua yang naik. Tapi di dalam feeling saya, suatu saat panggung ini akan diramaikan dengan orang-orang Indonesia. Dan orang Indonesia yang akan menjadi mayoritas di atas panggung itu. Kenapa saya begitu yakin, teman-teman? Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia lebih besar dan lebih banyak dari mereka. Kedua, potensi dan peluang daripada orang Indonesia dengan mereka. Potensi orang Indonesia lebih besar, Bapak Ibu. Ketiga, kalau melihat karakter orang kita dengan orang mereka, orang kita tidak susah menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena di setiap kita berjalan, kita bertemu orang, kita menyapa walaupun tidak kenal, orang welcome. Di luar negeri, di Eropa,
Tidak bisa, Bapak Ibu. Anda tidak bisa menegur orang sembarangan kalau Anda tidak kenal. Apalagi Anda coba-coba untuk presentasi. Itu sudah tidak mungkin, Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak mungkin. Tapi di Indonesia sangatlah mungkin. Sehingga satu keyakinan saya kenapa panggung itu akan dipenuhi orang Indonesia, karena beberapa hal tadi yang sudah saya katakan. Yang kedua, saya membayangkan suatu saat saya pingin orang-orang Indonesia yang naik, Pak Hanafi dari Madura akan tampil di atas panggung dengan menggunakan pakaian kebesarannya dari Madura. Ya, mungkin di sini ada Pak Laludami yang dari Lombok dan sebagainya akan naik di atas panggung itu dengan menggunakan pakaian adat Lombok. Mungkin siapa lagi? Pak Lalu Mutawali. Pak ya Wali Mutawali, Pak Wali Mutawali juga bisa seperti itu. Artinya kita membawakan baju adat masing-masing kita untuk berdiri di atas panggung, dan itu akan membuat semua mata memandang dan luar biasa. Bayangkan ada orang Indonesia yang berdiri dengan berpakaian adat-adat mereka semua. Ini akan menambah warna dari suasana acara Vision Day. Dan saya yakinkan itu suatu saat itu akan terjadi, teman-teman. Dari Papua, Anda naik dengan tampilan baju adat Anda yang dari Papua, dari Lampung, dari Manado, dari manapun, dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, dari Jawa Timur, semuanya kita naik dengan baju kebesaran kita. Wow, paling tidak kita menjadi duta bangsa. Paling tidak kita membawa harum nama bangsa Indonesia, teman-teman, lewat bisnis One More, yang suatu saat saya berharap pemerintah akan melihat ini, bahwa kita dianggap sebagai duta bangsa, Bapak Ibu. Kemarin saya naik dengan menggunakan pakaian batik. Waktu itu Mr. Yigit bilang, you bawa jas. Tapi hati kecil saya bawa. Tapi saya tidak akan pakai jas. Ketika sampai di sana saya bilang, Pak Doni, tolong nanti bawa batik juga, bawa jas juga. Tapi ketika sampai di sana saya bilang, Pak Doni, hari ini kita pakai batik. Anda tahu, di antara ribuan orang, cuma hanya 2 orang, yaitu Ismet Iskandar dan Donisius Lawing, yang berdiri di atas panggung dengan tampilan yang berbeda, dengan nuansa Indonesia menggunakan batik. Dan Anda tahu apa tanggapan mereka? Mereka melihat kami berpakaian batik, mereka sangat-sangat melihatnya, wow, ini tidak seperti saya biasanya lihat. Orang pakai dasi, kupu-kupu, pakai tuxedo, itu biasa, Bapak Ibu. Tapi dengan pakaian batik yang kami pakai, itu menjadi luar biasa. Dan ketika kami turun, mereka banyak meminta foto kepada kami. Dan mereka mengatakan begini, Mr. Ismet, baju you bagus, saya suka baju kamu. Anda bisa bayangkan ya, dan Anda bisa rasakan bagaimana kondisinya seperti itu. Apalagi kalau Anda naik dengan pakaian adat Anda masing-masing dari daerah Anda masing-masing. Wow, ini sangat luar biasa. Oke, kembali lagi Bapak Ibu. Mari kita jadikan bisnis ini sebagai bisnis masa depan kita. Yang akan merubah masa depan kita adalah kita, bukan orang lain. Tapi gunakanlah upline Anda sebagai arsitek kehidupan Anda, untuk bagaimana Anda meminta arahan, bimbingan, agar kelak Anda bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Terakhir, buat brother saya, Jeffrey Palit. Beliau memulai bisnis ini dengan kondisi yang sangat minus. Dengan pada hari itu, beliau pun juga makan seadanya, bahkan punya beras tapi tidak punya lauk, dan beliau harus mencari kangkung yang bertumbuh di got atau selokan, yang beliau setiap hari potong, pagi-pagi jalan untuk mengambilnya dan dimasak buat tambahan makanan lauk daripada nasi. Tapi hari ini, saya patut berbangga. Saudara saya, Jeffrey Palit, beliau salah satu orang yang benar-benar teachable.
benar-benar ketika apa yang beliau lakukan dan beliau bertindak atau melangkah, beliau selalu, saya bukan bilang saya hebat ya teman-teman, tapi beliau selalu dengan saya berkomunikasi, kira-kira plan Jeffrey mau begini, apa ya plan, benar tidak plan? Kira-kira Jeffrey mau begini, Jeffrey harus bagaimana plan? Plan, Jeffrey kalau ketemu dengan kayak begini, ini apa yang harus Jeffrey bicarakan plan? Dan hari itu, dengan sikap humble-nya beliau, hari ini, beliau memiliki kehidupan yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya minta sedikit Jeffrey, coba tolong ceritakan apa yang Jeffrey lakukan sehingga hari ini kehidupan Jeffrey benar-benar 180 derajat, Jeff. Tolong sampaikan buat teman-teman semuanya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Upline. Iya, memang hari ini yang saya rasakan pribadi itu memang saya selalu bilang ke beberapa teman, ini masih terasa seperti mimpi Upline. Dan Iya. saya tidak mau bangun. Karena sampai sekarang saya masih apa ya, masih tidak percaya kalau kehidupan saya sekarang berubah. Karena tidak pernah terbayangkan bagi saya yang seorang mantan tukang ojek dari Manado yang memang hidupnya sudah sangat terpuruk, bahkan hampir mengakhiri hidup karena merasa sudah terlalu berat. Tapi Tuhan baik, Tuhan kirimkan One More ke Indonesia, Tuhan kirimkan Upline Ismet yang menjangkau saya, yang merangkul saya, menarik saya dari keterpurukan. Dan tidak butuh waktu lama ternyata kehidupan saya berubah, teman-teman. Yang tadinya saya bahkan diusir dari kontrakan, teman-teman saya menghina saya, mengejek saya, bahkan menfitnah saya. Anak saya berhenti sekolah, seperti yang Upline bilang tadi, saya tinggal masuk ke selokan pagi-pagi untuk ambil sayur kangkung. Anak saya yang paling bungsu juga sudah 2 bulan tidak minum susu. Anak saya yang kedua ulang tahun, coklat 3.000 rupiah, saya tidak mampu bayar waktu itu, tidak mampu beli. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat yang dikirimkan untuk keluarga kami. Saya menyebut beliau malaikat yang dikirimkan Tuhan karena beliaulah yang menarik kami dari keterpurukan. Dan ternyata tidak butuh waktu lama. 4 hari saya sudah bisa membuat anak saya sekolah lagi. Perlahan-lahan hutang saya bahkan sekarang sudah lunas. Bahkan saya sudah bisa tinggal di sebuah perumahan klaster, perumahan elit di salah satu perumahan di Kota Manado yang tidak pernah saya bayangkan. Yang dulunya saya kalau antar penumpang itu memang sering ke perumahan seperti itu. Saya harus tinggalkan KTP, saya harus diperiksa, baru masuk ke dalam untuk ambil penumpang ataupun bawa makanan pesanan orang. Tapi ternyata sekarang saya tinggal di perumahan yang seperti itu. Yang orang kalau mau datang ke rumah saya juga mereka harus diperiksa di pos. Mereka harus ditahan sementara, ditanya-tanya, bahkan sering tidak dikasih masuk kalau tidak dapat konfirmasi dari kami penghuni di dalam perumahan itu. Nah, ini yang saya bilang kehidupan saya berubah, teman-teman. Yang dulunya tidak punya apa-apa. Saya belum merasa diri saya sukses di One More. Saya belum merasa diri saya karena saya belum bisa menyamai teman-teman guru-guru saya di One More. Tapi teman-teman, dengan
latar belakang saya yang sebagai tukang ojek yang sangat terpuruk, saya merasa kehidupan saya sudah berubah 360 derajat. Yang tadinya ingin sesuatu, hanya ingin saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak saya minta sesuatu, saya hanya bilang sabar nak, sabar nak. Tapi sekarang setiap anak saya meminta sesuatu, saya sudah bisa berikan mereka sesuai dengan keinginan mereka, Plan. Dan ya yang Aplen katakan, buktikan Jeff, kamu buktikan ke orang-orang di luar sana yang mana kamu tidak seperti yang mereka anggap, kamu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Dan hari ini orang-orang itu sudah mulai mendekat kepada saya, Aplen. Bahkan ada yang datang untuk meminjam uang yang dulunya dia menghina saya. Sekarang dia datang berbalik untuk meminjam uang kepada saya kasih, Aplen. Saya kasih. Dan inilah yang saya bilang, wow, masih seperti mimpi. Sampai saat ini masih seperti mimpi. Padahal yang saya lakukan hanya satu hal saja. Saya hanya mengikuti saja apa arahan dari upline. Karena saya tidak begitu paham. Dan memang ternyata hanya dengan mengikuti arahan upline saja kehidupan saya bisa berubah, dan itu akan terus saya lakukan, upline. Mohon bimbingan terus, karena saya merasa kehidupan saya berubah. Saya juga mau teman-teman saya di One More, tim saya yang percaya kepada saya mau juga mereka merasakan kehidupan yang sama. Walaupun belum sesukses yang orang-orang lihat, tapi minimal kehidupan kami berubah, dan minimal apa yang kami mau kami bisa capai, kami bisa ambil apa yang kami bisa mau dari bisnis ini. Intinya teman-teman, ayolah percaya 100% kepada upline Anda. Karena upline Anda, upline kita semua itu adalah orang yang paling tahu, teman-teman. Kita mau jadi apa nanti. Mereka sudah tahu, mereka sudah bisa terawang. Ya, karena mereka sudah melakukan lebih dulu. Jadi kita tinggal mengikuti saja, tidak usah tambah-tambah urusan, tidak usah aneh-aneh pikiran dan sebagainya. Cukup ikut saja, manut saja. Kehidupan kita pasti berubah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak upline. Jeffrey, Saya dan keluarga saya bangga Jeff terhadap Jeffrey, apa yang sudah Jeffrey lakukan. Satu hal yang ingin saya tekankan dan saya berikan masukan buat Jeffrey, tetap menjadi diri yang selalu rendah hati. Jangan sombong. Jangan sombong dan berpuas diri tentang apa yang sekarang Jeffrey sudah dapatkan. Di mana di luar sana, mungkin kalau mengukur di sini, penghasilan Jeffrey belum besar. Tapi menurut orang di luar sana, penghasilan 1 bulan 100 juta itu sudah sangat besar, apalagi untuk di Manado. Sebagai latar belakang seorang tukang ojek, penghasilan sebulan 100 juta itu sudah lebih daripada cukup, Jeff. Saya ingat Jeffrey datang ke Jakarta mengikuti Legend of the Future dan saya ajak jalan-jalan. Dan Jeffrey saya melihat dia lihat, perhatikan handphone istri saya. Dan dia bilang, saya bisa nggak mendapatkan handphone seperti istri. Dia panggil istri saya Bunda. Handphone iPhone 14 Pro ya, saya tidak mengerti lah itu berapa harganya. Tapi yang jelas itu mahal, di atas 30 juta. Mungkin buat sebagian teman-teman, handphone itu biasa. Tapi buat Jeffrey, handphone seharga 30-an juta itu sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini, ketika saya ke Papua, ke Sorong, beliau menunjukin, Plan, saya sudah dapat handphone ini, Plan. Saya sudah punya. Saya bilang, saya senang, Jeffrey. Tapi ingat, jangan pernah merasa berpuas diri. Ya, masih banyak orang lain yang harus kita bantu. Dan terus kita tetap humble, jangan pernah berubah. Nah, teman-teman, cerita saya tadi mengenai handphone. Ketika
ketika dia menginginkan, Jeffrey menginginkan itu pun dia tanyakan kepada saya sudah cocok belum untuk membelinya. Saya sempat bilang, nanti dulu Jeff, nanti dulu. Sabar Jeff, sabar. Jeffrey lakukan itu, sabar, ikutin Iya, saya. Fred. Iya, Fred. Dan dia tanya berulang-ulang, plan saya sudah punya uang segini, plan saya tabung-tabung. Plan saya sudah punya uang. Saya bilang sabar, nanti akan ada waktunya Jeffrey akan punya. Dan hari ini sudah punya. Nah teman-teman, kadang-kadang kita selalu melihat kata. Saya punya kata-kata. Saya sering menulis ya. Ini ada kata-kata yang ya mungkin biasa aja, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Anda. Setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan ada masanya. Kapan saatnya kita akan di atas, dan kapanpun ada waktunya kita akan di bawah. Ketika kita berada di atas, sering-seringlah kita selalu melihat ke bawah. Dan ketika kita berada di bawah, sering-seringlah kita selalu fokus melihat ke atas. Namun ketika kita sudah berada di atas, janganlah kita memandang ke bawah terlalu kecil. Dan sewaktu kita berada di bawah, janganlah kita memandang di atas terlalu besar. Posisikan sudut pandang diri kita, bahwasannya ketika kita di atas ataupun kita di bawah, semuanya sama seperti apa yang kita lihat saat ini. Agar ketika sewaktu-waktu kita di atas, jangan pernah diri kita merasa sombong. Dan apabila ketika kita sewaktu-waktu sedang berada di bawah, jangan pernah diri kita merasa minder. Ingat bahwa hidup bagaikan roda yang selalu berputar. Karena kapan saatnya kita pasti akan ke atas, dan kapan saatnya kita pasti akan ke bawah. Ini kata-kata saya suka menulis. Ketika mendapatkan inspirasi, saya langsung menulis di handphone saya. Dan biasanya saya simpan. Dan mungkin suatu waktu saya akan keluarkan kata-kata saya itu biasanya di Facebook atau di IG dan lain sebagainya. Teman-teman, saya pikir Anda semuanya orang yang sudah paham tentang bisnis ini. Saya pikir Anda semua orang yang sudah tahu bagaimana menjalankan bisnis ini. Tapi pertanyaannya, kenapa hari ini kita belum bisa naik di tangga yang di atas? Padahal kita sudah melakukan semuanya, kita sudah kerahkan. Mungkin ada hal yang kurang dalam diri kita. Introspeksi diri, evaluasi, dan cari orang pihak ketiga yang selalu melihat Anda dari kejauhan. Sehingga mereka tahu gambaran apa, langkah apa yang harus Anda lakukan. Karena Anda terlalu dekat dengan berbagai macam masalah. Oke. Sekedar sharing saja buat teman-teman karena kita bicara hari ini adalah sharing. Jadi mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Taufik atau Pak Julius. Mungkin ada pertanyaan yang kita bisa sharing-sharing. Silakan. Saya kembalikan. Terima kasih upline Pak Ismet atas sharingnya kepada kita semua. Terima kasih Pak Jeffrey sudah memberi testimoni kepada kita semua yang sangat menyentuh hati ya. Dan insya Allah kita yang ada di ruangan ini akan juga mengikuti jejak sukses dari teman-teman ya, Pak Jeffrey dan apa yang Pak Ismet. Baik, Bapak Ibu, ruangan diskusi diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak Ibu. Raise hand, kemudian nanti akan dijadikan co-host. Atau mungkin bisa dibuka ya, upline Julius. Sudah Pak Taufik, sudah silakan kalau yang mau bertanya bisa raise hand supaya diurutkan atau langsung tanya juga boleh. Sudah saya bisa enable untuk buka mic. Teman-teman dari Lombok, dari Timika, dari Manado,
Dari mana saja, silakan kalau mau ada pertanyaan atau sharing apa yang disampaikan oleh Pak upline kita Pak Ismet. Izin Saya upline. mau bacakan lagi boleh satu tulisan saya kepada Anda. Yang mudah-mudahan tulisan saya ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya dan bahan introspeksi diri. Hidup itu simpel, kawan. Sayangi yang menyayangi. Hormati yang menghormati. Hargai yang menghargai. Lupakan yang melupakan. Acuhkan yang tak peduli denganmu. Dan tinggalkan yang memusuhimu. Kadang-kadang, saudaraku, kita selalu berpikir hal-hal yang tidak penting buat hidup kita. Ketika ada orang membicarakan kita, kita pikirkan soal omongan mereka. Akhirnya kita bukan terfokus lagi pada tujuan kita, tapi kita terfokus pada masalah orang yang membicarakan kita. Kita terfokus pada orang yang selalu mencoba untuk menghalangi kita. Padahal banyak di sisi lain orang-orang yang semangat yang perlu Anda bantu, tapi Anda malah memikirkan dan fokus pada orang-orang yang justru mengganjal Anda. Simple, saudaraku. Simple. Yang membuat susah itu kadang-kadang diri kita, terutama pikiran kita. Jadi marilah teman-teman, hadapi ini dengan simple. Jangan persulit kondisi. Karena kondisi kita sudah sulit saat ini untuk memulai. Jadi buat yang sederhana, sesederhana mungkin, sehingga membuat otak kita rileks dalam menjalankan bisnis ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Oke, silakan teman-teman. Ya, sambil menunggu upline, saya izin bertanya. Biasanya adalah suatu apa ya? Kalau boleh dibilang mukjizat ya. Bagaimana seseorang itu bisa dari kondisi terpuruk bisa naik sukses luar biasa. Dan ini saya lihat sendiri, upline sendiri, Pak Ismet, dan juga Pak Jeffrey. Itu kalau saya lihat, saya perhatikan itu mirip-mirip. Bagaimana dulu Pak Julius bercerita kepada saya kondisi Pak Ismet. Nah, kemudian Pak Jeffrey sendiri juga seperti itu. Nah, itu berarti ada kemiripan gitu. Nah, mungkin eh, kita yang mungkin menghadapi kondisi yang mirip-mirip juga upline gitu kan, yang mirip-mirip. Nah, itu untuk bisa meloncat lagi, bangkit lagi, sukses lagi. Itu. Kemudian yang kedua, kondisi yang tidak seperti itu upline, kondisi yang sedang-sedang gitu. Sedang-sedang, jadi ibaratnya kalau per itu dia tidak punya daya untuk terloncat gitu, daya tekan untuk dia loncat. Jadi ya kehidupannya begitu-begitu saja. Jadi, nah ini mungkin dua kondisi ini mohon upline diberikan tips ya untuk orang yang terpuruk sekali bagaimana, dan untuk orang yang biasa-biasa bisa melesat juga gitu upline. Terima kasih. Baik, Pak Taufik, terima kasih pertanyaannya. Membuat saya harus putar otak, tapi saya coba mengingat-ingat. Saya pernah membaca buku-buku orang-orang sukses. Albert Einstein, salah satu yang kita kenal, adalah orang pintar. Tapi ternyata cerita seorang Albert Einstein dulu, dia itu dikatakan orang yang idiot. Dan banyak diomongin orang. Tapi ketika dia diomongin orang, dia dikatakan bahwa idiot dan lain sebagainya, artinya aneh di antara orang-orang yang normal, tapi dia yakinin apa yang dia lakukan ini akan bisa membuat dia menjadi sesuatu yang berbeda. Dia yakini itu. Dia mendalami ilmu-ilmunya, dia pelajari, dia melakukan yang namanya penelitian dan lain sebagainya, dan akhirnya kita kenal yang namanya rumus-rumus Albert Einstein. Oke. Van Hoven, kalau tidak salah, kita tahu bahwa dia menciptakan sebuah sebuah nada lagu, instrumen atau yang dimana menurut orang sangat luar biasa. Tapi ketika di awal dia mencoba untuk membuat lagu, orang katakan Van Hoven itu adalah orang tuli.
tidak bisa mendengar. Terus apa ia orang tuli yang bisa mendengar aja, belum tentu bisa membuat lagu begitu merdunya dan begitu luar biasa. Sehingga dia dikatakan orang yang tidak mungkin seorang tuli bisa membuat lagu sebagus itu. Tapi dengan tingkat keyakinan dan rasa percaya diri, seorang Van Hoven bisa menciptakan lagu dan hari ini terkenal dan termasuk lagu yang punya histori, teman-teman. Kita lihat lagi. Yang punya Facebook. Siapa tuh yang punya Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Adalah seorang mahasiswa yang dianggap mahasiswa yang sangat nekat. Dia putus sekolah kalau tidak salah. Dari sekolahnya. Dan akhirnya dia memanggil teman-temannya, ayo kita buat usaha di garasi rumahnya. Menurut sebagian orang bahwa dia, orang yang putus sekolah, tidak mungkin bisa sukses. Dan tidak ada orang yang tidak sekolah putus sekolah bisa sukses. Tapi hari ini, Mark Zuckerberg kita kenal sebagai pengusaha yang terkenal, pemilik daripada Facebook. Dan masih banyak yang lain. Teman-teman, sebenarnya ketika kita sudah dalam kondisi yang sama, seperti mungkin teman-teman mengalami seperti Pak Jeffrey dan saya. Anda sudah tahu ceritanya, tapi pertanyaannya, boleh Anda punya permasalahan dan kondisi yang sama, tapi apakah Anda harus mengikuti kondisi itu sama? Saya pikir tidak usah mengikuti, karena memang kondisinya sudah sama. Yang Anda harus ikuti adalah apa yang dilakukannya oleh Jeffrey. Apa yang dilakukan oleh Ismail. Tanyakan itu dan terus cari tahu apa yang Anda lakukan Ismail. Apa yang Anda lakukan Jeffrey. Terus bagaimana untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Anda ikutin semuanya apa yang kami lakukan. Saya yakin Anda bisa keluar dari masalah Anda hari ini. Dan Anda pasti akan memiliki kehidupan yang sama seperti saya dan Pak Jeffrey. Oke. Sekarang bicara. Kondisi saya baik-baik saja. Plan. Saya tidak kekurangan, saya cukup. Tapi pertanyaannya, yang namanya manusia tidak pernah cukup. Pasti ada kekurangannya. Nah, kalau kita dalam kondisi yang sudah serba cukup, saya pikir tidak ada tantangan yang membuat kita masuk dalam kategori zona nyaman. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya Anda bisa mental seperti per di atas, Anda perlu melakukan tekanan lagi, yaitu di mana Anda perlu membuat sebuah ketakutan lagi, sehingga ketakutan itu ibarat per, Anda perlu menekan per yang lebih dalam lagi, sehingga ketika per tersebut udah dalam, Anda taruh benda di atasnya dan Anda lepas, teng, maka benda itu akan terlontar jauh. Maka kehidupan Anda akan terlontar jauh. Kalau Anda merasa nyaman dengan per yang cuma hanya tekanan yang 1/4, maka Anda lepas, benda tersebut lompatannya tidak begitu jauh. Buat kembali lagi ketakutan. Banyak sebenarnya ketakutan. Contoh, bagaimana ketakutan Anda saat ini kalau seandainya paling simpel. Anda punya anak. Anda belum bisa memberikan yang terbaik. Tiba-tiba Anda dipanggil Tuhan. Apa yang sudah Anda siapkan buat mereka? Itu yang paling simpel, itu ketakutan yang paling dalam. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita pergi dari dunia ini. Bisa lusa, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan kapan saja. Buatlah ketakutan itu, saudaraku. Yang membuat tekanan itu terus menekan Anda, sehingga Anda memiliki sebuah tenaga yang maha dahsyat untuk Anda mental begitu jauh lewat bisnis ini. Ketakutan kita banyak, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda sudah punya pekerjaan, sudah punya usaha dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi arti buat banyak orang? Anda sudah menjadi berkat buat banyak orang? Anda sudah bermanfaat buat banyak orang? Itu hanya Anda yang bisa jawab. Tapi lewat bisnis ini, kalau Anda memulai sedikit, melakukan sebuah tantangan yang baru lagi,
maka mungkin jawabannya adalah Anda akan bisa menjadi arti banyak orang. Anda bisa menjadi manfaat buat banyak orang dan lain sebagainya. Atau mungkin yang lain. Saya tidak pernah tahu, teman-teman. Tapi saya akan tahu ketika Anda datang bertemu dengan saya atau berkomunikasi dengan saya. Anda membuka semua cerita tentang Anda, apa yang Anda inginkan. Itulah ketika Anda bicara jujur tentang apa yang Anda mau. Disitulah yang namanya kekuatan. Disitulah daya ungkit Anda untuk melompat lebih jauh, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda merasa nyaman dengan kehidupan Anda saat ini, maka Anda tidak akan mendapatkan lompatan yang jauh. Kurang lebih seperti itu, Pak Edi. Berikutnya ini upline ada yang izin bertanya, Pak Adi Satria. Silakan Pak Adi. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Selamat malam, Kakak Adi. Terima kasih upline atas bimbingan selalu, juga buat upline Jeffrey yang selalu setia untuk mengarahkan saya. Dan untuk pertanyaan ini, plan, kebetulan saya lagi bermitra dengan Ibu Rolin Dipan. Ya, Jadi- selamat Ibu Rolin atas perayaan daripada karir rookie yang Ibu dapatkan hari ini. Luar biasa. Ini adalah tahapan awal. Oke, silakan. Yang saya ingin bertanya, karena Ibu Rolin ini berlatar belakang sebagai Purna Bakti ASN. Jadi beliau berdaftar nama itu kalangan-kalangan orang besar, bahkan banyak dokter-dokter yang sudah kami kunjungi, bukan banyak sih, sudah 2 dokter kami kunjungi, 1 berhasil, 1 dalam persiapan untuk pembicaraan di hari besok. Langkah apa yang saya harus bikin plan untuk berhadapan dengan orang-orang besar ini, plan? Oh, boleh, Pak. Oke, Plan. Ya. Silakan. Pertanyaan saya, plan, untuk menghadapi daftar nama orang-orang besar dari Ibu Rolin Dipan, langkah-langkah apa yang saya harus bikin, plan? Karena ini daftar nama yang buat saya tidak seperti biasanya. Baik, Kakak Adi. Pertanyaan yang begitu luar biasa. Berarti Kakak Adi sekarang naik kelas. Ya. Kita bukan siapa-siapa, tapi di bisnis ini kita akan menemukan orang yang siapa-siapa. Mungkin hari ini kita orang biasa, tapi suatu saat kita akan menemukan orang-orang yang di atas kita, jauh di atas kita. Nah, kuncinya, ketika kita yang tadi saya lihat, ketika kita berada di bawah, selalulah lihat ke atas, dan buatlah diri kita sama seperti mereka. Jadi kita tidak akan pernah merasa minder dengan mereka. Karena ingat, tugas kita di sini adalah sebagai tangan di atas untuk memberi. Ya. Entah itu mau gubernur, mau bupati, mau presiden, apapun sekalipun, ingat, tugas kita adalah sebagai tangan di atas untuk memberi. Nah, cuma Kakak Adi berhadapan dengan orang-orang kelas ke atas, ya kita harus menyesuaikan. Artinya di sini Kakak Adi sudah mulai naik kelas. Ya. Kita harus sesuaikan dengan tampilannya, kita harus sesuaikan dengan sikap tutur kata kita harus sesuaikan dengan pola, tingkah laku, cara berpikir mereka. Jadi itu yang bisa kita masuk. Karena orang atas, dia akan merasa setara apabila dia berhadapan dengan orang yang setara juga dengan dia. Tapi kalau orang kelas atas berhadapan dengan Anda menunjukin Anda orang bawahan, maka orang kelas atas sudah memberi satu raport nilai Anda bahwa Anda bukan kelasnya. Pak Julius, saya mau mengingatkan sedikit. Ketika saya bertemu dengan Pak Mario Teguh, kita bertemu di lobi Hotel Continental Pondok Indah. Ketika saya bersalaman, saya duduk, ada Pak Julius, ada istri saya, ada istrinya Pak Mario Teguh, dan ada manajernya. Ketika saya duduk, saya memperhatikan daripada Pak Mario Teguh.
Ya, ini Pak Julius, tolong ingat-ingat. Ketika itu, Pak Eldrin mengatakan begini, Pak Ismet, Pak Mario Teguh cuma hanya memberikan waktu kita setengah jam, karena dia sangat sibuk sekali. Dan kalau bisa kita bicara yang simpel-simpel aja, yang cepat-cepat aja, dan kita selesai dalam setengah jam, kita bisa selesaikan semuanya. Nah, ketika 15 menit, 20 menit pertama saya duduk dan berkenalan, dia salaman dengan saya, dia duduk, dia mulai memperhatikan dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya. Saya lihat matanya dia naik turun ketika saya bicara, dia bilang, oh ini Pak Ismet, oh terima kasih Pak Ismet. Saya sangat senang Anda sudah bertemu dengan saya. Oke baik, apa kira-kira Pak Ismet yang bisa saya bantu? Dia duduk diam, dia memperhatikan saya bicara, dan dia perhatikan dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya. Dia bolak-balik dilihat, terlihat sepatu yang saya pakai, celana, sampai ikat pinggang, sampai jam tangan saya, baju saya, rambut saya semua. Dan dia perhatikan apa yang saya bicarakan. Pak Julius ingat, kita bicara pertama kali ketemu dengan beliau, berapa jam? Pak Julius? Pak Julius? Kelihatannya terpental beliau, Aplen. Oh. Anda tahu, ketika saya bilang begini, Pak Mario, mohon maaf, katanya Pak Mario punya waktu cuma hanya setengah jam buat saya. Mungkin kalau Pak Mario lagi sibuk, silakan, nggak apa-apa, saya akan pamit dulu. Oh, tidak Pak Ismet. Saya pikir nanti waktu yang saya mau ketemu dengan orang, mau Zoom, itu gampang. Saya merasa nyaman dengan Pak Ismet. Kita terus ngobrol. Saya ingin tahu apa yang Pak Ismet katakan tadi, bla 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 bla. Kami ngobrol hampir kurang lebih 3 jam dengan Pak Mario Teguh. Dan buat saya, ini satu keanehan. Pertanyaan saya begini, dia kan tadi sudah bilang lewat asistennya, dia cuma hanya kasih waktu kita setengah jam. Tapi dari mulut dia sendiri, dia mengatakan, oke, tidak masalah, kita ngobrol. Nanti gampang saya Zoom dengan orang tersebut. Sampai 3 jam kita ngobrol. Artinya begini Kakak Adi yang saya mau ceritakan sama Kakak Adi. Orang, ketika kita masuk ke dalam lingkungan seseorang, buatlah nyaman. Buatlah dia merasa setara dengan Anda atau Anda setara dengan dia. Ketika dia merasa nyaman, merasa setara, omongannya masuk, nyambung, dan lain sebagainya, maka waktu yang dia berikan kepada Anda, pasti itu prioritas buat Anda. Dan apa yang Anda katakan, pasti dia akan merespon dengan baik. Itu maksud cerita saya. Paham Kak Adi? Berarti Kak Adi sudah naik kelas. Karena sekarang Kak Adi bertemu dengan Ibu Rolin yang mungkin secara ekonomi lebih baik daripada Kakak Adi, dan Ibu Rolin punya prospek yang juga mungkin lebih di atas lagi dan orang-orang besar. Berarti di sini Kakak Adi mulai belajar untuk berhadapan dengan orang-orang besar. Karena suatu saat nanti Kakak Adi akan jadi orang besar. Amin. Amin, Plan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Plan, buat jawabannya. Terima kasih Aplen. Teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Oke, Pak Hanafi, mungkin Pak Hanafi ingin bertanya kepada Aplen kita. Oke, Pak Taufik saya tambahkan lagi Pak Taufik. Siap Aplen. Jadi begini, ini saya sedikit memberikan masukan sama teman-teman, tapi bukan berarti untuk menyinggung Anda. Tapi coba kontrol itu penting, kontrol ya. Ketika saya diberikan waktu Pak Mario Teguh untuk berbicara, saya berbicara secara singkat, padat, jelas. Terus saya, walaupun saya masih ingin berbicara, saya stopkan. Yaitu saya berbicara kurang lebih diberikan waktu 15 menit saya bicara, stop. Saya langsung bertanya pada Pak Mario, gimana Pak Mario? Dan saya mohon mungkin Pak Mario bisa memberikan tanggapan. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita ini lupa ketika kita berhadapan dengan orang, sifat kita kepingin bicara terus.
ngoceh terus bla 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 bla, nggak berhenti-berhenti, sehingga kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Ini yang saya lihat masih kekurangan pada diri kita. Jadi tolong kontrol bicara kita. Ketika kita berbicara sudah rasanya lebih daripada 15 menit, cukup. Biar timbul penasaran daripada dia. Kita ingin tahu dulu respon dia seperti apa. Setelah itu kalau kita diberikan waktu bicara lagi, baru kita bicara lagi. Jadi jangan terlalu berbicara yang panjang-panjang. Jangan terlalu berbicara banyak. Sehingga, teman-teman, kuncinya, ketika kita berbicara terlalu banyak, lawan bicara kita justru bisa menilai kita. Ketika kita ngomong terlalu banyak, justru lawan bicara kita tahu kelemahan kita. Tapi kalau Anda berbicaranya sedikit saja, justru kita mengundang dia, kita berbalik untuk menyuruh dia yang berbicara, justru kita yang bisa membaca lawan, Bapak Ibu. Oke, ini people skill. Ya. Jadi tolong teman-teman semuanya kontrol ketika Anda berbicara dengan siapapun. Kadang-kadang saking semangatnya nih, saya tahu teman-teman ini semangat luar biasa. Itu berbicaranya tuh nggak berhenti-berhenti, terus sikat dari A sampai Z, Z balik lagi A sampai Z lagi, sehingga orang yang dengar akhirnya jadi malas, lemes, dan akhirnya oke, sudah Pak, sudah, ya udah Pak, terima kasih atas informasinya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi bicara kita. Nah, ini yang sering terjadi. Oke, itu Pak Taufik. Oke, terima kasih Upline. Kita berbahagia sekali hari ini, banyak dapat inspirasi, dapat ilmu, skill juga ya, luar biasa. Nah, namun teman-teman yang masih ingin bertanya disilahkan. Ini ada Pak Hanafi sudah siap di pinggir pantai nih. Silakan Pak Hanafi ya. 2023. Cukup, Om Taufik. Oke, Monggo ya. dilanjut. Oke, baik, baik Bapak Ibu. Upline Julius, silakan Upline. Oke, Pak Taufik dan juga Om Ismail, terima kasih banyak. Dan saya hanya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan atas ilmu malam hari ini, dan teman-teman sekarang semakin siap untuk menjadi seorang yang berhasil, sudah semakin ditunjukkan jalan-jalannya dan sudah banyak ilmu, tinggal kita makin banyak lakukan. Saya juga ingin menyelamatdatangi banyak orang-orang yang baru bergabung di sini, tim dari Banjarmasin, Om Alek hari ini juga mulai perjalanan untuk membangun tim di sana. Kita doakan, terima kasih supportnya atas bimbingannya Upline Om Ismet juga kepada Om Regi, kepada Pak Ismet, dan ada timnya Om Regi juga yang akan gabung di sana. Kepada Pak Alek saya ucapkan selamat berjuang di Banjarmasin, bikin landasan di sana sehingga nanti saya ikut bantu untuk menyiapkan juga landasan untuk upline besar kita Pak Ismet. Dan menyusun Lombok nanti Pak Taufik. Terima kasih Om Ismet semuanya, dan juga terima kasih Pak Jeffrey, Pak Hanafi, Pak Taufik. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Upline Julius. Dan untuk terakhir, mohon kesediaan upline kita Pak Ismet untuk closing statement sekaligus menutup acara special meeting kita pada malam hari ini. Silakan upline. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih masih memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Sekali lagi bahwa saat ini kita sedang berjuang bukan buat siapa-siapa, bukan buat upline Anda, bukan buat donen Anda, bukan buat tetangga Anda, apalagi terhadap orang lain. Tapi Anda sedang berjuang terhadap kehidupan Anda. Yakinilah bahwa apa yang sedang Anda perjuangkan ini adalah hidup dan mati Anda. Apa yang sedang Anda perjuangkan ini adalah masalah masa depan hidup Anda. Buat bahwa bisnis ini adalah milik Anda. Besar kecilnya bisnis ini, bertumbuh tidaknya bisnis ini, berpenghasilan besar tidaknya bisnis ini, semuanya hanyalah tergantung Anda. Kami para upline cuma hanya sebagai konsultan Anda. Kami para upline cumalah arsitek daripada bisnis Anda. Tapi jangan lupa
bahwa untuk membangun sebuah gedung, untuk membuat sebuah bisnis, atau mungkin Anda melakukan sebuah pekerjaan apapun, semuanya ada konsultan. Konsultan itu adalah orang yang memang sudah ahli di bidangnya, yang membimbing dan mengarahkan Anda. Libatkan selalu konsultan-konsultan Anda. Mumpung konsultan Anda gratis di sini. Ya, sering berdialog, sering berkomunikasi setiap apa yang Anda lakukan. Dan kalau bisa, libatkan untuk Anda bisa menyatukan kekuatan. Jangan Anda gunakan kekuatan Anda sendiri bahwa saya yakin memang Anda mampu, Anda bisa. Tapi saya katakan sekali lagi, di bisnis ini tidak bisa jadi Superman. Karena Superman berbeda dengan kita. Kenapa? Yaitu tadi, Superman pakaiannya memakai celana dalamnya di luar, dan kita pakai celana dalamnya di dalam. Itu bedanya Superman dengan kita. Tapi yang jelas, Superman mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, dia bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Kita bukan Superman, tapi kita seperti ini. Jadi saya mohon dengan Anda, mari kolaborasi, mari kita bergandeng tangan, menyatukan kekuatan kita, sehingga Anda akan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Ya, saya percaya itu, saya yakin itu. Ketika Anda menggunakan kekuatan ini, maka bisnis Anda melejit. Sebab itu teman-teman semuanya, semoga di dalam acara terakhir ini, Mr. Closing saya, mari kita saling bergandeng tangan. Mari kita sama-sama saling mensupport, saling mendorong, sehingga suatu saat saya ingin kita sama-sama pun bisa berdiri di atas panggung yang sama dan berbicara tentang hal-hal yang indah, tentang kehidupan Anda yang Anda alami. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih Akpen tercinta. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita open kamera, kita berfoto. One more, one system, 1 billion. Mari tampilkan wajah terbaik Bapak Ibu semuanya. Kita berfoto, silakan Upline. Kita berfoto. One more, one billion. Kita tunggu teman-teman untuk membuka kamera semua. Silakan buka kameranya. Kita smile, senyum yang paling baik teman-teman. Kita lihat angkat tangan 1. Ya, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Terima kasih banyak, Upline. Oh iya teman-teman, tadi dapat salam dari Master Burkan bahwa dia senang sekali kita sering membuat Zoom meeting, dan dia pesankan sekali lagi tentang sebarkan tentang Ruki aktif, dan kita mulai hari ini untuk menjadi Ruki yang aktif kembali. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lena, semuanya. Pak Trijaya dari Tengah. Terima kasih. Agung, kami Mutawali juga. Terima kasih. Om Jadri, hati-hati mati jalan Om Jadri. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan kita membawa berkah dan kesuksesan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan setelah dikumpulkan pada malam hari ini bila ada yang salah ataupun salam saya dan kita bersama One More. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gabar Ungaran, Pak Johan di Banjarmasin, terima kasih. Selamat berjuang, selamat persiapan untuk home meeting di Banjarmasin bersama Pak Alex. Ya, Pak Johan ya. Di sini juga ada Ibu Suryatun, sepupunya Ibu Herlina. Suryatun. Kalsel ya. Ada di sini. Oh iya teman-teman yang punya daftar nama di Manado, saya hari Sabtu malam jam 1 malam akan terbang ke Manado dan tiba di hari Minggu pagi.
langsung ikut acara. Saya masih punya waktu 2 hari di Manado. Bisa ketemu dengan saya, temukan. Kita Siap, Pak ngobrol. Blay. Saya akan bantu jaringan Anda di Manado. Yap. Setelah itu saya pulang tanggal 21, tanggal 22-nya saya sudah langsung menuju ke Medan. Yang punya daftar nama Medan, silakan hubungi dan datang ke pertemuan, ketemukan saya di pertemuan. Siap, Pak. Dengan Siap. daftar namanya. Saya akan Siap, bantu. apply. Siap, apply. Biasa Pak ya. Pertama untuk Manado. Acara Pak hari Minggu. Hilman, selamat malam. Terima kasih Om Leri, luar biasa. Bu Fira. Terima Sampai kasih ketemu di Manado, semuanya. Mas Ibu Rolin, Pak Jeffrey, Pak Adi, Om Leri, dan teman-teman lainnya yang ada di Manado ya. Siap. Siap, Will Pak Blay. welcome. Kami menantikan. Manado, Ya. Acara ini tidak akan berlangsung dengan dahsyat dan luar biasa tanpa update kita Master Julius Widiantoro dan Bapak Muhammad Taufik dari Lombok. Terima kasih Om Ismet dan semua teman-teman, sukses buat kita semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, selamat Bu malam. Leni, angkatan luar biasa. Sudah teman-teman. Terakhirnya mungkin musik ini kita terus berlari teman-teman. Ya. Alexander, sukses selalu di Banjarmasin. Tapi Pak Nabi, sama-sama. Jangan lupa Salam doa ya. makan sotonya di sungai itu Pak. Ah iya, Sungai Martapura. Ya, siap. Terima kasih Pak Nabi. Yo, Ya, semuanya. sampai jumpa. Ya. Maaf. Aku kan terus berlari, ku ikuti matahari, angan dan harapanku luas membentang tinggi, dan aku tetap berlari, walau angin tak pasti, semangat hidupku tak akan pernah mati. Ku harus terus berlari dari hari ke hari, angan dan harapanku luas membentang tinggi. Aku kan terus berlari dari hari ke hari, ku padu semangatku sampai habis. Terima kasih. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Pas. Terima kasih Om Hanafi. Terima kasih Pak Hanafi. Semuanya. Luar biasa. Pak Taufik.